Kiranya Anda dapat menikmati kebaikan hati Tuhan dan hidup dalam ketenangan hati yang Ia limpahkan kepada Anda di dalam Kristus. Mari merenungkan Roma 1 ayat 21 sampai 23. Kita berdoa. Pujilah Engkau Tuhan yang memberikan firman-Nya untuk menerangi dan menguduskan hidup kami. Amin. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, itu 20 ya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, tetapi menyembah buatan tangan mereka sendiri, adalah orang-orang yang bodoh. Menurut kitab suci demikian, dan kita perlu mengaminkan itu, menjadikan itu prinsip kita sendiri. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, padahal Tuhan sudah nyata-nyata melalui karyanya, ciptaannya, kita bisa melihat Tuhan. Ketika orang-orang ini melihat tapi kemudian tidak bersyukur kepadanya, kemudian tidak memuliakan Dia sebagai Allah, adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang ini berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, sementara mereka tidak berhikmat tapi bodoh. Pada bagian ini kita melihat bahwa Injil yang diberitakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma dimulai setelah pengantar. Bagian pertama dari Injil yang dia sampaikan berbicara mengenai kebodohan manusia. Dan sedikit banyak kita semua berada di dalam kebodohan itu, karena tidak ada satupun dari antara kita yang tidak bodoh di masa yang lalu. Kita semua tidak menyembah Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang kita pikir kita berhikmat, tapi ternyata tidak. Dan Paulus menyadarkan kita semua melalui tulisan ini bahwa itulah manusia. Injil pertama-tama berbicara mengenai Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan. Dan alasan pertama Yesus Kristus datang menyelamatkan adalah karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu bodoh. Manusia itu sudah melihat, tetapi tidak dapat melihat. Bahasa Alkitabnya adalah punya mata, tetapi tidak melihat. Buta, ya kan? Tidak sudah melihat, tetapi buta, jadi tidak bisa melihat. Walaupun bukan buta secara jasmani, tetapi buta secara rohani. Bahkan Injil mengatakan manusia itu mati secara rohani. Kenapa? Karena sudah melihat ciptaan Tuhan yang megah, yang dahsyat. Dan ilmu pengetahuan manusia semakin hari semakin canggih, sehingga semakin seharusnya bisa melihat dengan lebih jelas, lebih dekat, lebih terang, bahwa itulah ciptaan dari seorang pencipta, di mana kita harus bersyukur dan menjadikan atau memperlakukan Allah sebagai Allah gitu. Memuliakan Dia sebagai Allah. Tetapi kemudian tidak begitu. Itu sifat manusia. Dan itulah kenapa Yesus datang, karena inilah sifat dasar manusia. Sehingga baik Anda maupun saya, kita semua punya sifat dasar ini. Kita tidak memuliakan Allah. Kita punya mata tapi tidak melihat. Kita punya telinga tapi tidak mendengar. Sehingga Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Karena tidak ada satu agama pun yang dapat menyelamatkan. Tidak ada. Kristen demikian juga. Ketika seseorang beranggapan bahwa saya sudah Kristen, sehingga saya dekat dengan Tuhan, itu hal yang salah. Yang seharusnya adalah ketika saya percaya kepada Injil,
Ketika hidup saya baktikan, saya serahkan kepada Yesus Kristus untuk dikuduskan, untuk ditebus, itu baru benar. Karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Tetapi agama Kristen yang benar adalah agama yang menunjuk ke arah Yesus Kristus supaya orang datang kepada Yesus. Bukan sekedar memeluk agamanya, tetapi datang kepada Yesusnya. Karena apa? Karena kita punya sifat ini, sifat yang buta, sifat yang tuli, yang sudah melihat namun tidak melihat. Tidak memuliakan Allah. Kita punya hati yang memberontak. Karena sehingga Allah itu murka Allah nyata gitu. Tetapi syukur kepada Allah bahwa kita dipanggil keluar dari kegelapan dosa kita, keluar dari kegelapan sifat kita yang tidak memuliakan Allah, yang cenderung menyembah buatan tangan kita sendiri. Entah itu pekerjaan, keluarga, karir, uang, apapun yang bisa tangan kita ini sendiri buat. Kita menyembah dalam arti kita mengakui kalau tanpa pekerjaan, kalau tanpa keluarga, kalau tanpa ini, kalau tanpa itu saya tidak bisa hidup. Walaupun sebetulnya tidak demikian. Karena semua itu hanya kalau tanpa Allah saja kita tidak bisa hidup. Tapi kita sulit mengakui hal itu. Bahkan kita tidak bisa melihat di mana duduk perkaranya, posisi Allah sehingga saya bisa bilang begitu. Hati kita buta secara rohani. Sehingga perenungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa Injil yang berbicara tentang Yesus Kristus itu berbicara juga tentang alasan pertama kenapa Yesus datang. Karena sifat manusia ini, bahwa dia tidak memuliakan Allah, dia membangkitkan murka Allah, dia tidak menyembah Allah, dia bahkan hanya menyembah buatan tangannya sendiri. Dan ini sangat berbahaya bagi nasib manusia itu. Sehingga Yesus datang dan menyelamatkan kita dari kematian rohani itu. Amin. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat keluar dari sifat-sifat kami yang jahat, sehingga kami dapat diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.